Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra. Saya orang biasa. Saya juga mahasiswa Telkom University, Prodi S1 Teknologi Informasi Angkatan 2019. Salam kenal teman-teman. Coba dong dari teman-teman berasal dari mana aja nih? Kayaknya, wah ada 240 audiens. Coba dari teman-teman berasal dari mana aja? Terus alasan kenapa mengikuti webinar hari ini? Teman-teman bisa ketik di kolom chat. Wah, ada yang dari Madura, Jakarta. Oke, siap. Wah, orang Jawa semua ini. Masya Allah. Wah, Sulsel, Makassar. Wah, teman-teman kita keren. Ada yang dari Riau juga, dari Bukit Tinggi. Wah, Cirebon. Mantap. Sebelumnya, kita sedang berduka. Saudara kita yang terkena musibah banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Saya ingin dari kita semua di sini membaca Al-Fatihah. Semoga saudara kita diberi ketabahan dan semoga mereka pulih sehat kembali atas musibah yang terjadi. Mohon untuk semua audien renggangkan waktu sebentar untuk doakan saudara kita yang terkena musibah banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mohon untuk renggangkan waktu sebentar karena melakukan hal sekecil apapun itu akan berdampak besar bagi saudara kita di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikal din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Doa dicukupkan. Semoga Al-Fatihah kita sampai kepada saudara kita yang terkena musibah. Syukran jazakumullah khair. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada tilawah, yang kedua ada sambutan dari PPDU, yang ketiga ada sambutan dari CEO Badan Mentoring Telkom University, yang keempat ada penayangan video persembahan dari Badan Mentoring Telkom University, yang kelima penyampaian materi oleh pemateri kita Kang Muzamil Hasbullah, yang keenam ada sesi tanya jawab, yang ketujuh ada feedback atau saran dari teman-teman yang sudah mengikuti webinar series Badan Mentoring Telkom University. Yang ke-8 ada sosialisasi sedekah, kurban, dan Badan Mentoring Telkom University. Dan terakhir penutup dan doa. Langsung saja kita ke inti acara, yaitu ada pembacaan tilawah oleh saudara kita Bang Kapi. Bang Kapi, kami persilakan. Kedengeran nggak teman-teman? Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang ingin ikut sama-sama tilawah atau membaca ayat suci Al-Quran, boleh dibuka mushafnya surah Al-Baqarah ayat ke-198 sampai 202. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسك مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair untuk saudara kita Bang Kafi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan SOP atau peraturan pada webinar hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan mengikuti rangkaian acara hingga akhir untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang kedua, peserta wajib menekan tombol mute selama acara berlangsung kecuali dipersilakan oleh MC atau ditanya oleh pemateri. Yang ketiga, peserta diharapkan menyalakan video dengan background yang telah diberikan oleh panitia. Jika tidak bisa menggunakan background, diharapkan peserta tetap menyalakan video atau on-cam. Yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah materi selesai diberikan. Pertanyaan bisa diajukan lewat kolom chat atau langsung bicara. Maksimal 3 penanya tercepat dan bagus. Kelima, peserta diharapkan kelima peserta wajib melakukan screen capture untuk dimasukkan ke link kehadiran sebagai bukti telah mengikuti webinar series BEM Talk 8. Yang terakhir, peserta wajib mengisi link kehadiran untuk e-sertifikat. Link akan diberikan lewat kolom chat di akhir sesi atau setelah pembacaan doa. Kita juga ada pemantauan secara syar'i jika ada audiens yang sengaja membuka mic hanya untuk batuk, operator menghalalkan unmute audiens walaupun belum dilabelkan oleh MUI. Di sini jangan macam-macam ya dengan kegabutan kalian. Selanjutnya akan ada sambutan dari PPDU Telkom University. Kami persilakan dari Ibu Murni Dwi Astuti STMT selaku perwakilan dari PPDU Telkom University. Kami persilakan, Bu. Oke. Sudah terdengar ya suara saya ya? Ya, dengar, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.
Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita masih diberikan nikmat, ya, kesehatan, ya, nikmat-nikmat yang lain yang tak kalah luar biasanya, sehingga kita masih bisa berkumpul gitu ya di sini dalam acara yang insya Allah gitu ya, insya Allah diberkahi oleh Allah gitu ya. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Oke, baik ya. Di sini saya mewakili Bu Endang Budiasih sebagai Kepala PPDU, karena beliau sedang berhalangan, ada forum lain yang sedang diikuti dari pagi juga gitu ya. Dan ini saya juga sebenarnya baru sampai rumah gitu ya. Ya, tadi ketika dihubungi panitia, semoga nggak macet gitu ya. Alhamdulillah kekejar. Oke, ya. Ini adalah serangkaian acara webinar gitu ya, yang ya mungkin sudah dilakukan, ini pertemuan ke-8 ya. Dari yang kemarin sudah kita rencanakan, sudah direncanakan oleh Badan Mentoring gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, kalau saya amati antusias peserta semakin baik ya, semakin baik, jumlah peserta semakin meningkat juga gitu ya. Terlebih untuk webinar hari ini saya amati sudah di angka 272 pesertanya gitu ya. Oke, semoga tujuan diadakannya webinar ini bisa tercapai gitu ya, peserta mendapatkan manfaat dari acara webinar ini, dan tentunya satu lagi gitu ya, yang kita harapkan dari sebuah acara seperti ini adalah keberkahan gitu ya. Supaya ilmu yang diberikan, supaya ilmu yang di-sharing-kan dalam acara seperti ini bisa diterima dengan baik ya, menjadi ilmu yang berkah sehingga bisa diterapkan gitu ya, seperti itu. Oke ya, saya ucapkan selamat kepada pengurus Badan Mentoring ya yang telah sukses melaksanakan acara webinar kali ini ya, dari webinar 1 sampai webinar ke-8. Ya, tetap semangat untuk melaksanakan agenda-agenda yang lainnya ya. Masih banyak PR yang lainnya yang perlu diselesaikan segera gitu ya, untuk menyambut semester baru gitu ya, Badan Mentoring untuk menyambut semester baru di semester ganjil 2021 ya, persiapan mentoring online dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian untuk para peserta, selamat menikmati webinar ini, selamat menimba ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya, galilah ilmu sebanyak-banyaknya selagi kesempatan itu masih ada. Oke, mungkin dari saya sebagai PPDU cukup sekian gitu ya. Terima kasih juga kepada pembicara gitu ya, Mas Muzamil Hasbalah ya. Terima kasih sudah berkenan untuk menghadiri webinar kali ini gitu ya. Mohon sharing dan berbagi ilmunya untuk semua peserta webinar sore hari ini. Oke, kurang dan lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari perwakilan PPDU, Bu Murni Dwi Astuti, STMT. Selanjutnya ada sambutan dari CEO Badan Mentoring Telkom University, Saudara Muhammad Rehan. Kepada Bang Rehan, dipersilakan. Oke, makasih buat MC ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan puji dan segala syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagai nikmat dan jalan yang Allah berikan, kita semua bisa ditakdirkan untuk bertemu secara virtual. Walaupun itu tidak pernah direncanakan sebelumnya, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu dengan teman-teman semua, dengan MC, dengan teman-teman pengurus Badan Mentoring, dan teman-teman dari peserta. Dan kemudian tak lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai figur utama dalam perkembangan Islam, dalam terwujudnya visi besar Islam untuk menjadi suatu untuk membawa perubahan terhadap peradaban. Oke, kepada terhormat yaitu Ibu Murni Dwi Astuti sebagai perwakilan dari PPDU sekaligus menjadi pembina dari Badan Mentoring Telkom University. Nah, kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan adalah rekan-rekan dari panitia yang melaksanakan webinar ini dari awal sampai akhir, yang dimana terselenggaranya
maksud saya terselenggaranya acara webinar Badan Mentoring ini tidak lain dan tidak bukan atas kerja keras dari teman-teman di tingkat fakultas dan teman-teman Badan Mentoring di tingkat pusat. Dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang mendukung keberhasilan dari webinar Badan Mentoring, termasuk dari rekan-rekan media partner dan rekan-rekan yang senantiasa menghadiri webinar Badan Mentoring Telkom University. Kemudian yang saya banggakan dan saya cintai adalah dari peserta ataupun audiens dari webinar Badan Mentoring Telkom University. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cari, dan semoga dari webinar ini dapat membawa berkah bagi kita semua dan menjadikan jalan untuk kalian semua. Karena tidak ada yang sia-sia selain suatu perubahan. Oke. Untuk ini saya hanya ada satu pesan terhadap kalian semua, terutama untuk panitia, untuk peserta, dan khusus diri saya pribadi, yaitu teruslah bergerak, karena pergerakan akan membawa perubahan. Dan ingat, segala perubahan tidaklah bisa bergeser apabila kita sendiri tidak meyakini bahwa kita bisa menjadi salah satu pionir untuk perubahan. Karena Indonesia ini sudah terlalu banyak orang baik, tapi Indonesia belum banyak orang yang bisa menyatukan orang-orang baik ini. Maka saya yakinkan kepada teman-teman semua, bahwasanya saya yakin peradaban Indonesia bakal menjadi generasi Indonesia maju, generasi Indonesia emas, yang dimana dapat membawa kebangkitan Islam dan juga dapat menjadi suatu wakaf kita, suatu amal yang baik di akhirat nanti. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Rehan, sambutannya dari CEO Badan Mentoring Telkom University. Sepertinya Kang Muzamil telat ya. Kita bisa ini menanyakan lagi, apa alasan kalian ini mengikuti webinar pada hari ini? Bisa ditulis di kolom chat. Atau jangan-jangan fansnya Kang Muzamil. Untuk Masya Allah. Untuk menunggu pemateri, kita ada penayangan video persembahan dari Badan Mentoring Telkom University. Untuk operator, dipersilakan. Di setiap kehidupan, kita akan menemukan beragam tipe manusia. Begitupun dinamisnya kepribadian kita sendiri. Kita memegang kendali penuh atas diri dan lingkungan kita. Jadilah teman yang hangat dengan mendekatkan lingkungan kepada Ilahi Rabbi. Maka jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Sibuk bukan berarti produktif, karena produktif merupakan hasil dari komitmen dalam membuat prioritas berdasarkan what is your goal, what do you want to be, and what do you want to achieve. Beradaptasi adalah suatu proses. Dalam beradaptasi memiliki proses yang panjang maupun ada yang singkat. Memiliki arti pembelajaran yang berbeda-beda dalam setiap prosesnya. Dimanapun kita selalulah optimis ketika kita dalam berproses dan menjadi yang terbaik dimanapun berada, agar proses yang kita memiliki kesan yang berharga dalam diri. Pola pikir terbentuk dari alam bawah sadar, sehingga lingkungan yang baik itu diperlukan. Agar terbentuk pula mindset positif dalam diri,
Sebagai mahasiswa, kita harus berintelektual sehingga ilmu yang dimiliki dapat berdampak baik kehidupan pribadi maupun orang lain. Sebab kemajuan peradaban ditentukan oleh pola pikir pemudanya. Untuk menjadi demikian, sudah sepantasnya kita menyalurkan ide yang telah ada di dalam diri kita untuk disosialisasikan ke dalam sebuah tindakan yang nyata. Melibatkan diri dalam organisasi mempunyai arti bahwa kita mau terlibat dengan orang lain di luar diri kita sendiri untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tidak semua pelajar memiliki kesempatan yang sama. Beruntunglah mereka yang memiliki hak istimewa dan memanfaatkan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa nilai IPK hanya ada 4? Karena 96 sisanya berada di luar kelas. Oleh karena itu, jangan menyerah karena ilmu bertebaran luas di luar sana. Jadilah mahasiswa yang tidak hanya cerdik matematik, namun juga menjadi akademisi dengan berpikir konseptual, cendekiawan yang sistematis menjalankan skenario Allah dengan sebaik-baiknya. Sejatinya, mahasiswa sukses itu selalu mengutamakan keberkahan, dan Al-Quran menjanjikan jutaan keberkahan bagi mereka yang bersahabat dengannya. Kami dari Badan Mentoring Telkom University, terima kasih telah berpartisipasi. Berkumpul bersilaturahmi dalam keterbatasan ini merupakan hal istimewa bagi kami. Semoga ilmu yang kita dapat dari PM Talk dapat bermanfaat bagi banyak umat. Terima kasih untuk para peserta yang sudah mengikuti BM Talk dari awal sampai akhir. Ini adalah persembahan dari Badan Mentoring. Semoga semua materi-materi yang di-share kemarin bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua, dan semoga materi track ini bisa diikuti oleh semuanya. Terima kasih. Oke, keren banget video sambutan dari Badan Mentoring Telkom University. Selanjutnya ada pemaparan materi oleh Kang Muzamil. Pemateri kita tentunya memotivasi pada acara webinar kali ini yang berjudul Mahasiswa Sukses dan Berkah Bersama Al-Quran. Siapa sih Kang Muzamil itu? Pasti dong udah pada tahu semua. Beliau founder Quran Reciter Community, Imam Masjid Al-Latif Bandung, Imam Masjid Salman ITB, Teknik Arsitektur ITB tahun 2015, dan Quran Reciter. Kang Muzamil juga mempunyai channel YouTube namanya Muzamil Hasbullah, ya Kang. Kita bisa belajar makom irama Quran juga di sana. Jangan lupa subscribe channelnya serta belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan indah. Dan jangan lupa hal paling penting, memfollow akun Instagram Badan Mentoring Telkom University. Terima kasih. Tanpa basa-basi, yuk kita langsung saja pemaparan materi oleh Kang Muzamil. Dari Kang Muzamil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sore menjelang maghrib ini Allah izinkan kita untuk bertatap muka secara daring.
hadir di majelis ilmu. Kita sebut majelis karena kita semua insya Allah sambil duduk ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita semua menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair untuk teman-teman keluarga besar dari Telkom University yang udah ngasih amanah buat saya di sore hari ini untuk sharing berbagi dengan teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan Allah tuntun lisan saya untuk bisa menyampaikan kebaikan. Sejatinya apapun yang saya sampaikan lebih dulu saya tujukan untuk diri sendiri, murajaah ilmu, pengingat, reminder sebelum buat teman-teman semuanya yang mendengarkan. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil, karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bukan sekedar menjadi wawasan, melainkan ilmu yang bisa kita wujudkan dalam amalan. Baik, teman-teman semuanya yang disayang Allah, Al-Quran memang sumber keberkahan. Sifat dari Al-Quran itu mulia, Al-Quranul Karim, bal huwa Qur'anun Majid. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat kedua dari surah Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian berakal. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Quran itu mulia, bersanding dengan segala yang mulia-mulia. Turun di malam yang paling... Ayah lagi. Sebentar ya. Sebentar ya. Mohon maaf teman-teman, ada kendala teknis sebentar ya. Sama berdadu. Aduh, nggak bisa buka nih. Bentar ya. Sebentar ya. Bunda. Sebentar ya, saya anaknya. Baik, bismillah. Kita terusin teman-teman. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa Al-Quran itu bersanding dengan semua yang mulia-mulia. Turun pada malam yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Kemudian Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk itu, dan juga Al-Furqan, pembeda. Jadi Quran itu sebagai Al-Furqan atau pembeda, maka harus berbeda antara orang-orang yang sudah mengenal Quran, udah ngaku rajin baca Quran, atau bahkan udah ngafal Quran, dengan orang yang hidupnya jauh dari Quran, atau belum mengenal Quran, atau bahkan belum bisa baca Quran, hidupnya harus berbeda. Karena kalau sama-sama aja, artinya ada yang salah antara orang itu terhadap Qurannya. Apa yang salah? Nanti kita akan cari tahu. Kita terusin dulu ya. Quran itu turun di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Turun dengan perantara malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Kemudian turun di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, tempat-tempat yang mulia. Turun kepada manusia yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung, budi pekerti luhur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan agar menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, semua yang berhubungan berkaitan dengan Quran Allah takdirkan mulia. Kalau kita pengen dimuliakan Allah, maka raihlah sebab kemuliaan itu dengan Quran. Ingat petunjuk Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan syafaat, pertolongan kepada sahabatnya ketika di dunia. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, kita ngaji, kita baca Quran, meskipun kita belum paham maknanya aja, setiap huruf Allah balas dengan satu kebaikan, kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Itu baru satu huruf. Meskipun kita belum memahaminya. Tapi Allah turunkan Al-Quran bukan hanya sekedar untuk kita baca, bukan hanya untuk kita tabung pundi-pundi pahala. Allah berfirman dalam Quran surah Sad, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran itu kami turunkan bersama dengan keberkahan. Jadi Quran itu turun bersama dengan keberkahan. Makanya orang yang dekat sama Quran hidupnya berkah insyaAllah. Liyadabbaru ayati. Untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Nah teman-teman semuanya yang disayang Allah, tadabbur, pernah dengar istilah ini? Jadi Allah pengen kita bukan hanya baca Quran. Tapi lebih dari itu, Allah pengen kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Nah sekarang pertanyaannya, tadabbur itu apa? Asal katanya dari dabara, ya. Dubur itu artinya kan, maaf, belakang ya. Dubur itu kan belakang artinya. Dabara, ya. Asal kata dari tadabbur. Maksudnya apa? Kita berpegang di belakang Quran, berpegangan di belakang Quran, kemudian kemanapun Quran pergi, kita ikut. Itulah yang dimaksud dengan tadabbur. Gimana supaya kita bisa seperti itu? Maka kita harus memahami, kita mentafakuri, kita merenung, kita mempelajari, kita mengkaji. Nah, itulah turunan-turunan dari tadabbur nantinya. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, cara ngecek bacaan Quran kita udah yang benar belum sih? Dengan cara yang benar nggak kita berinteraksi dengan Quran? Kan tadi kita udah ngebahas ya, kalau interaksi kita dengan Quran benar, maka hidup kita pasti berubah, pasti berbeda dengan orang-orang yang masih jauh dari Quran. Kalau hidup kita sama aja, cara ngabisin waktunya sama, prestasinya sama, kebermanfaatan buat orang lain sama, artinya ada yang miss di interaksi kita terhadap Quran. Miss-nya di mana? Nah, sekarang kita lanjut pelan-pelan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan Al-Quran kepada mereka.
kemudian mereka membacanya dengan benar. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Ternyata benar enggaknya bacaan Quran kita itu menentukan iman kita. Wallahu alam ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana bacaan Quran yang benar? Seorang ulama menjelaskan bacaan Al-Quran yang benar itu melibatkan 3 hal dari diri kita. Lisan membacanya dengan fasih, akal berusaha memahaminya, dan hati menumbuhkan keimanan. Lisan, akal, dan hati, 3-tiganya harus kerja. Jangan hanya lisan aja. Karena kalau hanya lisan aja, kalau kita hanya ngaji di mulut aja, orang-orang Khawarij yang dikabarkan oleh Nabi, mereka adalah golongan yang sesat, golongan yang menyimpang, tempat mereka di neraka. Mereka juga baca Quran. Bahkan mereka nggak mau terima kalau bukan dari Quran. Tapi pemahaman mereka melenceng. Nah, apa komentar Nabi terhadap mereka? Yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Nggak nyampe ke hati. Jadi baca Quran di lisan nggak pernah lewat kerongkongan, nggak pernah melewati kerongkongan untuk sampai ke hati. Nah, gimana caranya supaya sampai ke hati? Seperti yang saya kasih tahu tadi, lisan membacanya dengan benar, warattilil Qur'ana tartila, secara tartil dengan kaidah tajwid. Seperti Al-Quran diturunkan, seperti Rasulullah membaca yang diajarkan malaikat Jibril. Seperti ulama-ulama qiraat membaca. Seperti itulah kita membaca Al-Quran. Lisan membacanya dengan fasih. Yang kedua, akal berusaha merenunginya, memahaminya, mentadabburinya, mentafakkurinya, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Kenapa sih Quran Allah turunkan berbahasa Arab? Agar kita berakal. Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling lengkap. Secara diksi, secara sastra, lengkap banget bahasa Arab itu. Detail banget. Beda objek, beda cara penuturannya. Satu kata bisa diturunkan. Gitu. Perubahan katanya banyak sekali, sangat detail ya. Kalau teman-teman pernah belajar ilmu nahwu saraf, pasti paham. Kata Ibnu Katsir, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwa. Lengkap banget. Makanya Quran itu berbicara sangat spesifik, sangat detail. Tidaklah Allah menggunakan satu kata, satu huruf dalam Al-Quran, melainkan pasti ada makna agung di balik itu semua. Misalnya ketika berbicara membaca Al-Quran saja. Ketika wahyu pertama turun, fi'il amarnya adalah iqra, yang akar katanya adalah qara'a, artinya baca. Bacalah. Sedangkan ketika dakwah Nabi sudah ke Madinah, sudah hijrah, redaksinya berbeda lagi. Bukan lagi iqra, melainkan watlu atau utlu. Asal katanya tala. Bahasa kita Indonesia mengartikan dua-duanya baca. Padahal berbeda. Kalau qara'a itu baca doang, tapi kalau tala, qiraah dan tilawah, ya ini dua istilah yang berbeda ya. Kalau qiraah baca doang, tapi kalau tilawah baca dipahami. Sehingga bisa diamalkan. Jadi bukan hanya baca doang. Nah, di situ aja udah berbeda, sangat detail. Kalau kita bicara di semua ayat, di semua surah, setiap yang Allah firmankan pasti punya makna agung di balik itu semua. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, Quran Allah turunkan bukan hanya untuk sekedar kita baca, tapi agar kita pahami, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Itulah yang membedakan kita yang udah ngaku dekat dengan Quran dengan orang-orang yang masih jauh dari Al-Quran. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, sekarang kita introspeksi diri, kita ngecek gitu. Hari ini teman-teman mahasiswa, kita ngomongin realitas aja deh. Gimana sih kesehariannya dengan Al-Quran? Gitu. Banyak yang curhat ya, banyak yang nanya, dibungkus dengan curhat itu. Gimana sih caranya membagi waktu buat mahasiswa? Sibuk banget nih, kuliah tugasnya banyak, dikejar deadline gitu, berorganisasi lagi. Gimana caranya membagi waktu dengan Al-Quran? Itulah kita hari ini. Kita mungkin terutama yang baru sadar untuk kembali dekat dengan Quran belakangan, ya begitu. Harusnya Quran itu udah terinstal, udah ada di dalam diri kita sebelum kita belajar apapun. Itulah generasi terbaik Islam. Kalau kita belajar sejarah, sepertiga isi Quran itu adalah sejarah. Tapi Quran bukan kitab sejarah.
Karena sejarah hanya sebagai pelajaran gitu. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil absar. Ibrah itu, kita sering mendengar kata ibrah ya. Ibrah itu kita artikan pelajaran supaya mudah dipahami. Padahal ibr itu artinya jembatan, nyebrang. Itu abara ya, ain bara ya. Jadi ibrah itu agar kita terhubung dengan generasi terdahulu, agar kita terhubung dengan masa lalu. Soalnya sejarah selalu mengulangi dirinya. Contoh, ketika Rasulullah menerima kabar Abu Jahal atau Amr bin Hisham mati, terbunuh dalam perang Badar, maka Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Abu Jahal, hadza Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Coba, Fir'aun itu kan adanya di zaman Nabi Musa. Tapi Nabi berkata, Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Jadi, Fir'aun ternyata berulang. Gitu. Sosok-sosok Fir'aun itu ada di setiap zaman. Gitu. Kezaliman, kesewenang-wenangan, ketika berkuasa, dan seterusnya. Artinya tidak ada yang baru di bawah terik matahari. Sejarah itu berulang. Dan fungsi kisah, kenapa kebanyakan isi Al-Quran itu adalah kisah para nabi, kisah orang soleh, adalah untuk membangun keimanan. Untuk membangun pondasi. Ayat-ayat kisah ini turun ketika fase dakwah Nabi di Mekah. 13 tahun pertama. Baru kemudian 10 tahun kedua, ketika di Madinah, baru turun ayat tentang perintah, larangan, tentang sholat, zakat, puasa, dan hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Ketika urutannya benar, ya, akidah dulu, tauhid dulu, iman dulu yang dibangun, ibarat membangun bangunan udah ada pondasinya dulu nih, baru bisa bangun badan bangunannya gitu, sampai menjulang tinggi. Kalau nggak ada pondasi atau pondasinya nggak benar, ya runtuh, rapuh, bakal roboh bangunannya. Begitu juga kita hari ini. Harusnya kita belajar sebelum kita belajar apapun ya, idealnya ya teman-teman. Idealnya sebelum kita belajar apapun seharusnya kita belajar Quran dulu. Dan sebelum kita belajar Quran, mestinya kita belajar iman dulu. Iman sebelum Quran. Loh, gimana ceritanya? Bukannya kalau cara kita tahu iman, cara kita mengenal Allah itu adanya di Quran. Gimana caranya kita belajar iman dulu sebelum Quran? Nah, itulah dia teman-teman. Peradaban hari ini ya, atau pendidikan hari ini berangkat dari teori. Teori dulu baru praktek. Makanya nggak maksimal belajar kita hari ini. Coba lihat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika Rasulullah wafat, Nabi berhasil mengkader 2000-an pemimpin bukan hanya untuk memimpin Jazirah Arab, tapi untuk memimpin bumi, seluruh dunia. Karena Islam itu hadir di tengah-tengah gurun padang pasir yang tidak diperhitungkan oleh dua kekuatan besar di zaman itu. Imperium Romawi, blok barat, dan Imperium Persia, blok timur. Nggak pernah memperhitungkan sama sekali akan ada kekuatan dari tengah-tengah yang kemudian mengganti kezaliman yang ada. Persia jatuh, Romawi juga jatuh, dikalahkan. Gitu. Muslimin yang menang memimpin bumi 13 abad lamanya. Ini kan yang ditutupi oleh sejarah kita hari ini. Nanti kita akan belajar bagaimana kebesaran Islam pada masa keemasan. Gitu. Saya tadi koreksi dikit ya. Tadi katanya saya mahasiswa arsitektur 2015. Tapi yang benarnya lulusnya 2015, tapi saya angkatan 2011. Jadi lebih senior lagi ya. Lebih tua lah sebut aja. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, saya dulu ketika belajar arsitektur, mungkin di Telkom University juga ada ya jurusan arsitekturnya. Saya heran juga ya, literaturnya itu kebanyakan dari Eropa ya, dari Barat gitu. Misalnya kalau bicara style, bicara sejarah arsitektur ya, dari mulai Yunani, Romawi gitu. Terus tiba-tiba skip langsung ke abad 15, langsung Gothic, Renaissance, langsung international style gitu. Dan seterusnya. Ketika keemasan peradaban Islam nggak dibahas gitu, skip gitu. Begitulah dunia hari ini menutupi kebesaran Islam, kejayaan Islam gitu. Kita dijauhkan dari sejarah kita. Makanya hari ini kita kalau mau bangkit ya kita kenal dulu sejarah kita kembali kepada Quran. Karena peradaban hari ini kan peradaban Yahudi sebenarnya. Ketika Daulah Turki Utsmani dulu ditutup oleh seorang Yahudi dari Donama yang bernama Mustafa Kamal, maka saat itulah muslimin tidak lagi memimpin bumi, tidak lagi mendominasi dunia. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah,
Apa yang dilakukan Nabi? Kok bisa Nabi bisa mengkader sahabat yang begitu luar biasa, yang bisa memimpin bumi, menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan. Teman-teman tahu sendirilah kisah-kisah yang terkenal, misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika memerintah ya di dinasti Umayyah ya. Tidak ada satu orang kaum muslimin pun yang berhak menerima zakat. Padahal wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas sekali, sudah hampir seluruh dunia, lebih dari sepertiga dunia. Afrika, bahkan udah masuk ke Eropa, Andalusia ya kita tahu ya, teman-teman semua yang disayang Allah. Bahkan di Eropa di Afrika yang hari ini kita kenal dengan daerah tertinggal hari ini ya, banyak kemiskinan di sana, sangat berbeda di zaman dulu. Di sana ada khalifah yang kekayaannya luar biasa gitu, punya emas yang kekayaan luar biasa gitu. Jadi sampai-sampai nggak ada orang yang berhak menerima zakat. Padahal Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin 29 bulan. Bukan tahunan ya, 29 bulan. Kurang dari 3 tahun juga, cuma 2 tahun lebih dikit. 29 bulan, 2 tahun 5 bulan berarti ya. Tapi kemakmuran, keadilan gitu. Makanya hari ini kita harus meluruskan sejarah. Islam itu tidak pernah menjajah. Islam itu tidak pernah menaklukkan, yang ada membebaskan. Baca sejarah dengan benar. Jangan sampai kita dituding bahwa Islam itu agama teroris, radikal gitu. Mau gabung ke kelompok-kelompok organisasi Islam, mau ikut mentoring, jangan, nanti teroris. Nah, jadi kan kita harus meluruskan sejarah. Bahkan peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasul sekalipun, perang Badar, perang Uhud yang kita kenal, lokasinya kan lebih dekat ke Madinah, lebih dekat ke markas kaum muslimin. Artinya orang Islam itu diserang oleh musyrikin Quraisy dari Mekah. Bukan menyerang. Ketika diserang ya kita balik menyerang, kita balik perang. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, perang itu ekspansi wilayah, nggak begitu Islam. Jadi makanya harus diluruskan sejarah ini teman-teman semua yang disayang Allah. Bahkan dalam situasi peperangan sekalipun, muslimin masih sangat memperhatikan yang namanya adab. Tidak boleh merusak tumbuhan, merusak bangunan, membunuh perempuan atau warga sipil. Itu tidak boleh membunuh musuh yang sudah menyerah. Sangat beradab sekali. Itulah Islam, itulah indahnya Islam. Makanya agama yang besar ini ya, agama yang indah luar biasa ini, agama yang benar, yang hak dari sisi Allah ya, bukti kebenarannya adalah karena Islam berhasil memimpin bumi ini, muncul dari gurun padang pasir ya, yang tidak ada hasil alam apapun ya. Romawi Persia tidak tertarik untuk wilayah Jazirah Arab atau wilayah Najd, wilayah Hijaz di zaman itu ya. Itu Makkah, Madinah. Kenapa? Karena nggak ada hasil alam. Jadi tetap aja ya, ketika orang yang tidak tersentuh dengan petunjuk Allah, ketika mereka memimpin bumi, mereka ambisinya hanya untuk dunia, untuk harta, mereka menjajah wilayah yang ada hasil alamnya. Kalau nggak ada hasil alamnya, nggak menarik buat mereka. Kalau daerah Arab sekarang udah menarik gitu, buat imperium hari ini ya, mungkin Cina, Amerika gitu. Kenapa? Karena ada hasil alamnya, ada minyak gitu. Jadi urusan perut lah, urusan materi gitu. Tapi Islam dan kaum muslimin nggak begitu. Memang hadir untuk memberikan keadilan, untuk memberikan kesejahteraan. Pemimpinnya tawadhu, sederhana, tapi rakyatnya sejahtera, luar biasa. Itulah peradaban keemasan Islam yang bersumber dari cahaya Al-Quran. Makanya kita harus belajar nih, kenapa generasi terbaik itu bisa memimpin bumi gitu. Dari sejak generasi para sahabat yang radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kita belajar dari generasi terbaik, generasi yang mengikutinya, generasi tabi'in, dan dinasti daulah-daulah Islamiyah yang mengikutinya. Nah, teman-teman semuanya yang saya Allah, kalau hari ini kita kuliah di jurusan umum, umpamanya ya, kita kan di Telkom University ada jurusan agama nggak sih? Kayaknya kebanyakan jurusan umum ya. Kayaknya malah karena memang bukan kampus Islam. Jurusan umum, IPA, IPS mungkin ya, teknik. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, ilmu pengetahuan yang kita agung-agungkan hari ini, kita anggap kalau kita kuliah di jurusan teknik, rasanya keren. Jurusan IPA, ya level kastanya di atas IPS lah, itu menurut kebanyakan kita hari ini, nggak semua ya. Nanti orang IPS protes gitu. Tapi tenang, gitu. Saya mau membela orang IPS meskipun saya orang IPA, karena saya arsitek ya, background pendidikan saya arsitektur. Jadi ilmu alam itu ilmu yang mempelajari tentang bumi, tentang hewan, tumbuhan, batu,
mesin, dan lain sebagainya. Kalau ilmu sosial itu kan mempelajari hubungan interaksi antar manusia. Kita menganalisanya gampang. Lebih mulia mana derajat manusia sama batu, sama tumbuhan, sama hewan, sama mesin. Jelas manusia. Manusia lebih mulia. Terus kenapa hari ini kita menganggap ilmu alam itu lebih keren, lebih prestis, lebih pride daripada IPS? Kalau sekolah di jurusan IPA lebih keren lah daripada jurusan IPS gitu. Kenapa kita menganggap begitu? Bahkan kebanyakan orang tua juga menganggap seperti itu. Padahal ilmu alam itu urutannya paling terakhir di peradaban Islam. Peradaban yang luar biasa menghasilkan karya yang masih digunakan sampai hari ini. Cikal bakal teknologi 5.0, 4.0 hari ini itu hanya meneruskan ilmu kaum muslimin. Nanti kita kupas, teman-teman. Hari ini kita bisa pakai teknologi digital, daring kayak begini. Itu kan harus menggunakan coding ya. Sederhananya itu menggunakan algoritma. Siapa penemu algoritma? Aljabar, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, ilmuwan Islam. Dan ilmu-ilmu yang lain di bidang kedokteran, ada Ibnu Nafis, orang yang pertama kali meneliti peredaran darah minor manusia. Ada Ibnu Sina. Kemudian ada siapa lagi? Ibnu Battutah, orang yang pertama kali menjelajah seluruh bumi. Bahkan ratusan tahun sebelum Nicholas Copernicus, sebelum Columbus menjelajah dunia. Ibnu Battutah pernah mampir ke Indonesia, pernah mampir ke Aceh. Ini ulama yang luar biasa. Dari Maroko berangkat gitu, pernah nyampe ke Nusantara menulis tentang Aceh. Saya asalnya dari Aceh, sehingga di Aceh hanya berapa saat ya waktu itu. Saya lupa berapa lama. Yang jelas nggak lama. Kalau nggak salah 2 pekan, tapi menulis tentang bagaimana kehebatan Aceh, bagaimana kuatnya Islam di Aceh. Luar biasa, teman-teman. Artinya Islam udah masuk ke Nusantara itu bahkan dari abad ke-7. Bukan abad ke-13 seperti yang kita baca di buku-buku sejarah hari ini. Harus diluruskan biar kita tahu kebesaran Islam. Nah, teman-teman semuanya yang saya Allah, kenapa kaum muslimin? Pertama, IPA itu kan tadi saya udah bilang bahwa prioritasnya adalah urutan terakhir. Bahkan IPS itu masih di atas IPA. Ilmu sosial itu masih di atas IPA levelnya. Yang paling tinggi di antara itu semua di peradaban Islam adalah ilmu agama, jelas. Ilmu syariat. Kenapa ilmuwan-ilmuwan Islam zaman dulu mereka begitu luar biasa. Gelar tertingginya adalah al-alamah. Kata mubalaghah untuk orang yang sangat berilmu. Orang alim yang luar biasa dikasih gelar al-alamah karena menguasai berbagai disiplin ilmu. Hafal Quran dari kecil. Itu rata-rata ulama dan ilmuwan zaman dulu ya. Hafal hadis, ngerti ilmu syariat, fikih, muamalah, halal haram, udah selesai semuanya tuntas, baru kemudian mereka belajar fisika, kimia, biologi, astronomi, semuanya dipelajari. Dan ketika mereka menguasai multidisiplin ilmu, disematkanlah sebuah gelar al-allamah. Beda dengan zaman kita sekarang, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para ahli ilmu di zaman hari ini ya. Gelar tertinggi hari ini adalah profesor. Teman-teman kalau kuliah S1, S2, S3 bakal dapat gelar profesor nanti suatu saat. Itu udah gelar tertinggi. Bukankah profesor hanya ahli di bukan satu bidang ilmu, tapi satu subbab ilmu. Itulah peradaban hari ini, sangat berbeda. Padahal kalau kita belajar sejarah kampus pertama di dunia adalah dari kaum muslimin. Pertama kali adalah di Maroko, itu kampus orang Islam. Jadi bahkan peradaban Eropa itu nggak mengenal apa-apa gitu. Tidak ada peradaban Eropa sebelum Islam datang, sebelum ilmu orang Islam itu nyampe ke daratan Eropa. Bahkan di jalanan kota London itu ya dulu, mohon maaf ya, berserakan kotoran manusia. Itulah sejarah sepatu high heels, kalau kita mau tahu. Karena kenapa? Hanya Islam yang mengatur dari urusan bangun tidur sampai bangun tidur lagi, sampai masuk ke kamar mandi, taharah, bersuci, mandi, berwudu, semuanya diatur dalam Islam. Orang selain orang Islam ya peradaban orang Eropa, mereka nggak tahu mandi. Jadi makanya peradaban hari ini sebenarnya hanya meneruskan apa yang sudah ditemukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menciptakan parfum, sabun, gitu. Mereka mengembangkan apa lagi? Hari ini Spanyol mereka ekonominya terbantu dengan pertanian zaitun. Zaitun itu dulu muslimin yang bawa ke sana. Jadi ilmu kaum muslimin itu luar biasa di bidang pertaniannya. Ulama menulis kitab tebal-tebal gitu. Ada temannya guru saya ya, guru saya Ustaz Budi Asari punya teman alumni IPB gitu, lulusan terbaik di IPB ya. Kalau nggak salah entah seorang doktor, entah seorang profesor, saya lupa.
Dan ketika membaca sebuah kitab karya ulama tentang pertanian ya, yang ditulis di abad berapa ya? Pokoknya masih belum jauh dari awal-awal, masih dekat-dekat awal-awal Islam. Ilmu tentang pertanian yang diterapkan di Andalusia dulu, Spanyol hari ini. Setelah membaca kitab karya ulama tentang pertanian itu, orang itu berkomentar ya, satu kitab ulama ini lebih baik ilmunya daripada kuliah di IPB 4 tahun. Itu orang yang kumlot ngomong begitu. Jadi artinya kita nggak perlu terlalu wah dengan ilmu hari ini. Oh ya, kita belajar dengan serius, belajar dengan berprestasi karena ini. Kita hidup di zaman sekarang, oh jelas gitu. Kalau perlu teman-teman sampai jadi profesor, karena hanya profesor yang bisa mengubah teori hari ini. Perbaiki gitu. Munculkan spirit Islamnya, belajar Quran. Nah, kenapa ilmuwan-ilmuwan cendekiawan Islam dulu begitu luar biasa? Karena urutan belajar mereka benar. Sekali lagi ya, mereka belajar Quran paling awal, bahkan sebelum mereka belajar Quran udah ditanamkan iman. Karena memang kualitas zamannya luar biasa. Setiap orang tua udah pada paham Quran, jadi orang tuanya langsung yang mendidik anak-anaknya untuk jadi ahlul Quran. Itu beda ya dengan kita hari ini. Nah, setelah anak-anak di peradaban Islam itu diajarkan Quran, belajar hadis, belajar ilmu syariat, belajar ilmu agama, selesai baru mereka belajar ilmu-ilmu yang lain. Makanya mereka mengembangkan ilmu pun untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka al-ulama, orang-orang yang berilmu. Kaum muslimin mengembangkan ilmu untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Makin mereka belajar ilmu apapun, makin takut kepada Allah. Coba kita cek hari ini. Kita kuliah di jurusan tertentu, kita belajar ilmu macam-macam. Nambah nggak rasa takut kita kepada Allah? Kalau nggak nambah, berarti ada yang salah dengan ilmu yang kita pelajari. Atau ada yang salah dengan cara kita belajar, atau niat kita belajar. Nah, ini yang harus kita luruskan hari ini, teman-teman. Kita belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah lagi. Berapa persen sih ilmu yang bermanfaat buat kita? Kita belajar berbagai mata pelajaran, berbagai mata kuliah. Berapa persen yang bisa kita terapin dalam kehidupan? Itulah keberkahan ilmu hari ini. Kita belajar hanya sekedar untuk bisa jawab ujian. Setelah itu lupa. Kita lupakan. Gitu. Belajar hanya menguasai teori. Gitu. Kemudian, nah ini saya bukan menghakimi ya, karena termasuk saya. Gitu. Kita semua produk peradaban hari ini. Mungkin kita belajar untuk selembar ijazah. Kita pergunakan ijazah itu nanti untuk mencari kerja, ya bagi sebagian orang ya, karena ada juga yang nggak pakai ijazah. Dengan itu kita dapat salary, penghasilan, mencukupi kebutuhan hidup kita. Jadi kita belajar ilmu untuk materi, untuk uang. Makanya ilmu kita hari ini nggak barokah. Beda dengan peradaban Islam dulu. Nah, teman-teman semuanya yang insya Allah, makanya kalau kita urutan belajarnya benar ya, iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Quran dulu. Udah selesai dengan Quran, baru belajar berbagai ilmu yang lain. Bahkan nanti inspirasi mengembangkan ilmu pengetahuan, itu dari Al-Quran. Teman-teman semuanya yang insya Allah nih, teman-teman mahasiswa nanti ketika bikin skripsi, coba cari inspirasinya dari Quran. Karena Quran itu selalu menghadirkan mata air yang jernih setiap zamannya. Ayatnya sama, tapi di zaman berbeda, ditafsirkan oleh ulama berbeda, maka hasilnya berbeda. Itulah mukjizatnya Quran gitu. Nggak cukup untuk kita kupas di pertemuan yang singkat di sore hari ini ya, teman-teman semuanya yang insya Allah. Makanya kalau urutan belajar kita benar, hasilnya akan luar biasa. Inspirasi dari Al-Quran, contoh misalnya, Ibnu Firnas. Kita tahunya penemu pesawat terbang itu Wright bersaudara. Lagi-lagi ya, sejarah hari ini dikaburkan dari kebesaran kaum muslimin. Kita tahunya penemu pesawat terbang Wright bersaudara abad 18. Padahal hampir 1000 tahun sebelum itu, seorang ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Firnas sudah berhasil terbang duluan. Membuat prototipe pesawat terbang seperti para layang, dia berhasil terbang naik ke atas bukit, cuma jatuh dan meninggal. Insiden ya, cuma meninggalkan karya. Dari mana Ibnu Firnas terinspirasi untuk membuat pesawat terbang? Dapat ilham manusia itu bisa terbang. Dari Quran surah Al-Mulk.
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Ayat ini menciptakan prototipe pesawat terbang. Kemudian, dan ilmu-ilmu yang lain ya, banyak sekali yang inspirasinya itu dari Al-Quran. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami menjadikan semua yang hidup itu dari air. Apalagi dalam mengembangkan ilmu kedokteran, ilmu bedah, ada indera perasa ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali orang kafir itu diazab di neraka, kulit mereka hangus terbakar. Kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Jadi Quran itu berbicara detail sekali ya. Itu dari epidermis kulit manusia itu diteliti ternyata benar. Saraf sensorik itu adanya di kulit gitu. Kalau udah terbakar maka akan mati rasa. Allah ganti lagi dengan kulit yang lain. Sangat detail itu kalau kita belajar dari Quran. Quran bukan kitab sains, tapi segala sains ada di Quran. Quran surah Al-Hadid yang artinya besi ya. Surah ke-57. Isotop besi yang paling stabil itu nomor 57, yang ke-57. Nah, itulah yang diteliti oleh Jabir bin Hayyan, seorang ulama Islam, pakar kimia. Chemistry itu, alkemi, itu kan asalnya dari peradaban Islam. Makanya peradaban hari ini kalau nggak ada ilmuwan-ilmuwan Islam yang luar biasa, yang mereka inspirasinya dari Quran, yang sangat Qurani, baru mereka kemudian meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan yang lagi-lagi untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Tidaklah ilmu pengetahuan dikembangkan di peradaban Islam, melainkan untuk memudahkan ibadah. Niatnya benar, kemudian digunakan untuk ibadah. Matematika, Al-Khwarizmi. Bukankah orang Islam ketika membayar zakat butuh matematika? Ilmu faraid tentang hukum waris, butuh matematika. Ilmu falak, astronomi untuk membaca pergerakan benda langit, menentukan hilal, awal Ramadan, awal Syawal, awal Idul Adha. Gitu. Itu semuanya butuh ilmu pengetahuan, matematika, astronomi. Makanya dikembangkan ilmu pengetahuan itu. Butuh ilmu apa lagi? Dikembangkan semuanya. Makanya nggak ada yang baru di peradaban hari ini. Bahkan peradaban hari ini, teknologi-teknologi hari ini memang memudahkan hidup manusia. Betul. Tapi kerusakan yang dihasilkan juga nggak kalah. Udara hari ini polusi, lautan tercemar, ekosistem laut rusak ketika bumi dieksploitasi, diambil isi perutnya, diambil sumber dayanya, ternyata merusak lingkungan. Sisa-sisa lubang pertambangan batu bara itu luar biasa merusak lingkungannya ya. Itulah keserakahan hari ini, kapitalis hari ini gitu, ketika dunia tidak dipimpin oleh kaum muslimin. Tanah rusak, bahkan manusia juga rusak. Manusia kesehatannya terganggu dari mana? Dari makanan. Makanan hasil teknologi, pengawet, benzoat, pewarna makanan, MSG, soft drink, itu kan memang makanan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk merusak generasi Islam. Makanya teman-teman ya mulai sekarang ya nggak usah deh minum yang namanya soft drink, soda gitu-gitu ya. Coba lihat teknologi kedokteran hari ini. Rumah sakit itu mengarahkan supaya ibu-ibu itu melahirkan sesar. Bahkan dokternya dapat komisi gitu. Kalau sesar kan terbatas anaknya. Setelah 3 udah stop, nggak bisa lagi. Padahal Nabi berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya ketika di akhirat nanti. Gitu. Kita kaum muslimin disuruh untuk perbanyak generasi, perbanyak anak. Gitu. Kenapa hari ini kita percaya 2 anak lebih baik gitu ya. Walaupun itu program pemerintah, kita tidak menyalahkan, tapi kita hanya kembali kepada Quran, kepada Islam. Nah, itulah peradaban ketika muslimin yang memimpin bumi. Luar biasa menghadirkan kemakmuran. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan setelah bumi itu diperbaiki. Jadi kaum muslimin tahu betul bagaimana menjaga bumi. Teknologi dikembangkan, ilmu pengetahuan dikembangkan, tapi bumi tidak dirusak. Berbeda dengan hari ini, bumi rusak, tercemar, ozon menipis, dan banjir di mana-mana, sering terjadi bencana alam yang karena ulah tangan manusia sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas.
Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, terus kita harus ngapain dong sekarang? Kita kan udah membaca zaman, udah tahu realitas hari ini, terus kita harus ngapain nih? Kita mahasiswa dengan segala kesibukannya hari ini, udah belajar yang benar. Tapi jangan tinggalkan Quran. Dahulukan Quran. Ketika kita membuka hari, coba awali dengan Quran dulu. Yang paling gampangnya gini deh, kita udah nggak belajar Quran dari kecil, gimana dong? Nggak ada kata terlambat. Karena Rasulullah SAW diangkat Allah menjadi Rasul usia 40. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat yang paling mulia, usia 38. Berarti dari usia itu baru start pertama belajar Quran atau menghafal Quran. Jadi nggak ada kata terlambat. Walaupun memang kebanyakan sahabat-sahabat Nabi usianya muda-muda, belasan tahun tapi udah jadi orang-orang besar semuanya. Usia ABG yang kita hari ini mungkin masih dinafkahin sama orang tua, itu di peradaban Islam udah nggak ada cerita itu. Karena pendidikan hari ini ya memperlambat kematangan seseorang ya. Saya akui dan saya alamin sendiri gitu. Memang begitu. Harusnya orang ketika udah balik itu udah mandiri, udah bisa mikirin hidup sendiri, udah layak untuk menikah. Karena memang beda kualitas zaman hari ini kita, apa boleh buat. Tapi lagi-lagi ya, nggak ada kata terlambat. Ketika hari ini kita hidup di zaman Islam tidak memimpin bumi, itu artinya Allah menunjuk kita untuk menghadirkan kembali kebangkitan peradaban Islam. Karena kebangkitan peradaban Islam itu adalah sesuatu yang pasti, janji Allah dan Rasul-Nya. Hadis-hadis yang sahih ya tentang fase zaman, bagaimana kita membaca zaman. Dulu ada fase kenabian, ada khilafah ala minhaj nubuwah atau khulafah ar-rasyidin, ada mulkan jabriyan, ada mulkan addan, kemudian nanti akan ada lagi khilafah ala minhaj nubuwah sebelum akhir zaman, sebelum kiamat nanti. Maka mudah-mudahan kitalah umat yang dipilih oleh Allah untuk menghadirkan kembali kebangkitan Islam. Tapi kita harus meluruskan juga ya, khilafah yang dikabarkan Nabi itu ya, kita harus paham betul bahwa khilafah itu artinya bukan pemerintahan tentunya ya. Khilafah itu kita memimpin bumi, karena setiap manusia itu memang wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua kita adalah khalifah. Manusia itu adalah khalifah fil ard. Pemimpin di muka bumi. Semua kita adalah pemimpin. Kita hari ini hidup di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan loyal terus, Pancasila yang merumuskan juga ulama, kemerdekaan Indonesia, saham terbesarnya adalah para ulama dan santri, gitu. Gimana kita akan mengkhianati bangsa ini? Yang ada hari ini, bangsa ini ingin berusaha diubah kan, dengan RUU HIP-nya, gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bergeraklah. Pancasila udah final, kita loyal, tapi perkara Islam akan kembali berjaya di muka bumi, itu bab lain, teman-teman. Memang itu suatu keniscayaan dengan kita atau tanpa kita. Maka kita harus siap-siap. Bagaimana cara kita bersiap-siap? Ya kita kembali kepada Quran. Minimal kalau bukan di tangan kita, mungkin anak kita, atau mungkin cucu kita, itu yang jelas udah dekat gitu. Gejalanya udah kita lihat ya. Muslimah berhijab udah sangat wajar di zaman hari ini yang nggak kita temukan 10-20 tahun yang lalu. Gelombang hijrah, gelombang tahfidzul Quran, gelombang aktivis Islam, luar biasa di zaman sekarang ya. Kemakmuran masjid, gitu, luar biasa akhir-akhir ini. Mudah-mudahan itu indikasi, maka ketika momentum itu datang, kita mau jadi apa? Jangan sampai hanya sebagai penonton, pastikan kita pemainnya, teman-teman. Karena Islam itu pasti Allah menangkan, pasti Allah jaga dengan kita atau tanpa kita. Kita nggak ngafal Quran, kita nggak berdakwah, Islam tetap Allah jaga. Artinya kita nggak dipilih sama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Allah nggak butuh pertolongan kita, tapi justru dengan kita menolong agama Allah, kita yang akan ditolong sama Allah. Wallahu a'lam. Nah, apa yang harus kita lakukan nih sekarang teman-teman mahasiswa yang belum lancar baca Quran, ya, tahsin deh. Cari guru ngaji, ikut kelas-kelas mentoring untuk memperbaiki bacaan Qurannya. Karena itu masih awal banget ya. Baca dulu dengan benar, baru setelah itu kita pahami. Cara memahaminya gimana? Belajar bahasa Arab, belajar tafsir, baru kemudian bisa kita amalkan, baru kemudian kita hafalkan. Quran itu dihafal, oh iya. Kita hari ini, itulah produk peradaban hari ini ya, peradaban Yahudi yang sumber referensi pendidikan kita hari ini dari Barat, dari Eropa. Belajar itu nggak penting hafalan, nggak penting menghafal, yang penting kan pemahaman. Kata siapa?
Dalam Islam nggak begitu. Quran dihafal, hadis dihafal, para ulama-ulama kita kecerdasan, kekuatan hafalannya luar biasa. Setelah dihafal, baru dianalisis, dipahami, dirangkai gitu. Kalau nggak ada yang dihafal, apa yang mau diolah gitu. Makanya jangan mentang-mentang kata tokoh dari barat, dari Eropa seolah-olah udah benar gitu. Yang benar itu adalah firman Allah, hadis Rasul, perkataan para ulama. Begitu harusnya. Jangan sampai kita ditipu hari ini. Siapa orang tercerdas? Langsung terlintas di pikiran kita Einstein. Gak ada apa-apanya itu Einstein. Cuma 160 IQ-nya. Di peradaban-peradaban Islam jauh lebih banyak orang-orang cerdas. Orang ulama juga menulis kitab tentang orang-orang cerdas. Al-Azkiya. Urutan pertama, para nabi. Nanti ada menganalisis bagaimana orang cerdas dari postur tubuhnya. Gitu. Luar biasa teman-teman. Makanya belajar sejarah, belajar Quran, maka kita akan tahu kebesaran agama kita dan insya Allah kita akan muncul semangat untuk mengulangnya kembali. Kalau kita belajar sejarah, kalau kita belajar Quran, maka kita nggak butuh motivator sebenarnya teman-teman. Karena sejarah itu sudah sangat cukup untuk memotivasi kita semuanya. Makanya baca Quran. Jangan hanya dibaca, pahami juga maknanya. Belum belajar bahasa Arab, udah baca aja terjemahnya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di antara kita yang udah pernah khatam baca Quran 30 juz plus dengan terjemahnya? Begitu saya tanyain di berbagai forum, 80% responder belum pernah katanya. Masa novel yang tebal-tebal udah beres kita baca, tapi giliran Quran yang katanya pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita nggak pernah khatam bacanya. Maka bikin target dari sekarang teman-teman. Coba baca Quran, baca juga terjemahnya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah, yang penting konsisten, luruskan niat. Sehari cukup 1/4 juz aja. 5 halaman atau 2 lembar setengah. Asalkan konsisten, insya Allah itu 4 bulan udah khatam 30 juz. Plus dengan terjemah ya. Insya Allah nggak berat. Coba. Kalau masih terasa berat, bagi. Setiap selesai sholat 5 waktu, 1 halaman aja. Tapi yang konsisten, bikin checklist gitu. Hari ini udah dikerjain, belum di checklist supaya ingat. Ya teman-teman mahasiswa lebih pinter lah dalam manajemen waktu ya. Udah mungkin sudah pernah belajar Seven Habits atau belajar ya itu pun dari barat ya, dari Eropa. Padahal kalau kita belajar dari Islam itu udah lengkap banget. Cuma kitanya aja yang belum menggali, kitanya aja yang belum belajar. Kita aja yang udah terlanjur terblok dari kebesaran agama kita. Kita udah terlanjur jauh dari Quran, kita nggak paham Quran, kita begitu fasih ngomong bahasa Inggris, tapi giliran bahasa Arab kita gagap, kita buta, kita nggak tahu. Karena itulah yang dilakukan oleh penjajah-penjajah bangsa Eropa ketika mereka menjajah negeri kaum muslimin. Mereka tahu betul kekuatan orang Islam itu ada di Quran dan bahasa Arab. Makanya pola-pola mereka menjajah itu selalu begitu. Mereka selalu memberantas Islam, memberantas agama. Gitu. Mereka berusaha menjauhkan generasinya dari Quran, dari bahasa Arab. Dan terbukti hari ini, kebanyakan kita nggak bisa berbahasa Arab. Maka nggak ada kata terlambat teman-teman belajar, dan belajar. Maka teman-teman mahasiswa hari ini cari lingkungan yang positif. Gitu. Mungkin program mentoring itu menjadi salah satu fasilitas ya buat teman-teman, manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua, Allah luruskan niat kita, Allah jaga hati-hati kita, Allah hidupkan Quran di hati-hati kita, agar kita bukan hanya menyaksikan kebangkitan Islam, tapi mudah-mudahan kitalah pelakunya, kitalah yang menyumbang meskipun hanya sebutir batu bata untuk tegaknya istana peradaban Islam. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, yang benar dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi. Saya kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum.
Kelihatannya moderator lagi sibuk nih ya. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh kita sharing-sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten mau nanya, parameter sukses yang hakiki untuk generasi sekarang menurut Al-Quran itu gimana, Kang? Terima kasih sebelumnya. Baik teman-teman semuanya yang disayang Allah, bagi kita orang Islam, bagi kita orang yang beriman, sukses itu yang pertama ya, ketika kita bisa selamat dari api neraka dan bisa menapaki kaki kita di surganya Allah. Itu sukses yang sejati. Makanya jangan sampai untuk mengejar kesuksesan yang semu, yang sifatnya hanya di dunia, yang mungkin menurut kebanyakan orang ukurannya adalah materi, harta, jabatan, popularitas, gitu. Kita mengorbankan kesuksesan di akhirat kita. Jangan sampai begitu, karena dunia itu terlalu murah kalau kita tukar dengan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bahkan dunia itu kan nggak lebih berharga dari 11 sayap seekor nyamuk. Makanya ilmui dengan benar. Sebelum kita terjun di dunia nyata nanti, pelajari halal haram dengan betul, fikih muamalah, baru kita berkarir, baru kita berprofesi, baru kita berusaha, berwirausaha, jadi entrepreneur atau jadi praktisi atau jadi apapun. Gitu. Kita harus mengerti tuntunan, makanya belajar Quran, belajar syariat, belajar halal haram dulu sebelum kita sebelum kita terjun atau mencari dunia ini. Karena Islam nggak melarang orang untuk kaya, untuk sukses di dunia, dan parameter sukses itu juga perlu dipertanyakan kan ya. Kalau saya merujuk kepada hadis Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Jadi sukses itu adalah ketika kita bisa bermanfaat buat orang. Bukan hanya memperkaya diri, bukan hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Karena orang-orang itu kan nggak peduli seberapa kaya kita, seberapa terkenal kita, seberapa berprestasi kita, seberapa keren kita, seberapa hebat kita. Orang nggak peduli itu semua. Yang orang pedulikan kehadiran kita, bermanfaat nggak sih buat orang lain? Kan itu yang orang care. Makanya banyak anak muda yang pengen eksis ya, itu mungkin wajar, fitrahnya anak muda begitu, pengen followersnya banyak. Gitu. Tapi sebenarnya berusahalah bermanfaat. Gitu. Kalau kita menyebarkan manfaat, nah, insya Allah orang akan mengikuti kita. Dan ingat teman-teman, jangan itu yang jadi orientasi utama. Lakukan semuanya lillahi ta'ala. Kita nggak harus terkenal kok, nggak harus jadi orang populer kok. Pasti kita punya peran yang bermanfaat buat orang lain. Karena popularitas juga fitnah ya, ada ujiannya tersendiri. Meskipun ketika kita bisa menggunakannya dengan benar, maslahatnya akan lebih luas. Jadi intinya itu ya, sukses sejati buat saya ya, mendahulukan akhirat dari dunia, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat dulu, baru dunia. Akhirat, tapi jangan lupain dunia. Karena kebanyakan kita hari ini kan lebih banyak ngegas ke dunianya. Kuliah sibuk, kerja sibuk, tapi sampai sholat ditunda. Itu kan contoh kecilnya. Coba kalau kita mendahulukan akhirat, kan harusnya nggak begitu. Akhirat dulu baru dunia. Selamat di akhirat, masuk surga, terbebas dari neraka, ngumpul sama keluarga, itu sukses sejati. Makanya butuh ilmu untuk ini semua. Baru kemudian untuk sukses dunia, ya sukses dunia pun dalam rangka untuk memperjuangkan kesuksesan akhirat. Sukses di dunia adalah ketika kita bisa memberikan pengaruh, berkontribusi, bermanfaat buat orang lain. Dan kita niatkan ibadah lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan, karena kita memang diciptakan untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bernafasnya kita jadikan ibadah dengan selipan zikrullah. Tidurnya kita ibadah dengan doa, bismikallahumma amut wa ahya. Bangun tidur ibadah, ke kamar mandi ibadah. Selipkan doa. Makan juga ibadah, semuanya. Belajar teman-teman, kuliah, begadangan, ngerjain tugas. Jangan sampai sia-sia dapat capeknya, pegelnya doang. Habis uang orang tua banyak, tapi nggak ada bernilai ibadah, nggak memberikan timbangan amal kebaikan di akhirat, itu rugi banget teman-teman. Makanya luruskan niat, lagi-lagi luruskan niat karena ini hal yang sangat sulit. Innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Kita semua hafal hadis ini karena di Sahih Bukhari, hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, hadis ini ditempatkan paling awal. Kenapa? Karena menjaga niat itu sangat sulit sekali. Lurus di awal, gimana di tengah, gimana di akhir. Makanya memperbaharui niat ini harus terus-menerus kita lakukan. Doa yang rutin diulang-ulang sama Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Wahai zat yang mengarahkan hati, arahkan hatiku untuk taat kepadamu. Jadi gitu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, gimana caranya mahasiswa mengaplikasikan Quran dan ilmu pengetahuan lainnya agar menjadi mahasiswa yang bertakwa kepada Allah? Apalagi di zaman sekarang banyak sekali yang sulit untuk membaca Al-Quran, dan bagaimana prosesnya Bang Muzamil bisa hijrah di jalan Allah, bagaimana cara mempelajari Al-Quran dengan tartil suara begitu. Baik, ini banyak banget nih pertanyaannya nih, satu orang dirapel semuanya. Ya intinya ilmui teman-teman. Gimana kita bisa beramal kalau kita nggak punya ilmu? Makanya konkretnya aja deh, mahasiswa boleh sibuk kuliah tapi jangan lupa hadir ke majelis ilmu. Kalau sekarang serba online ya akses ceramah-ceramah agama, meskipun ilmu itu seharusnya mendatangi, bukan didatangi ya. Ketika kita hadir di majelis ilmu, kita belajar adab, maka keberkahannya akan berbeda. Cari guru, belajar ke ulama, jangan belajar agama itu otodidak gitu. Terus apa lagi ya? Proses berhijrah ya, mungkin hijrahnya saya bukan hijrah ekstrim ya. Hijrah kan maknanya luas. Hijrah dari Aceh ke Bandung, ya itu hijrah juga ya. Hijrah lokasi. Bagaimana bisa belajar Quran sehingga bisa baca dengan tartil ya. Saya alhamdulillah belajar Quran dari kecil, diajarin sama orang tua, belajar di TPA, pernah tinggal di rumah tahfiz dulu sambil sekolah. Bahkan sampai sekarang masih terus belajar. Saya talaki dengan guru-guru saya, ada yang dari Timur Tengah. Intinya jangan pernah berhenti untuk belajar, karena kalau makin kita belajar, makin kita tahu bahwa ilmu kita itu nggak ada apa-apanya. Saya makin belajar, makin tahu ternyata bacaan Quran saya masih belum sempurna nih, masih kurang di sifatul hurufnya yang ini, masih bisa diperbaiki, karena bacaan terbaik ya Rasulullah SAW. Maka kalau kita belajar, selalu ada ruang untuk kita memperbaikinya. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan tentang ta'aruf ya. Nah, guru saya Ustaz Budi Asari LC ya, mengatakan bahwa ta'aruf itu nggak penting ketika akan berumah tangga. Ta'aruf itu kan nggak ada di zaman Rasul. Kalau teman-teman udah siap nikah, tertarik dengan seseorang, maka kalau tahu agamanya baik, langsung datangin walinya, minta restunya. Ta'aruf, tapi bukan dengan ta'aruf seperti zaman sekarang, tukaran CV, biodata, walaupun itu salah satu ikhtiar, tapi nggak harus. Nah, saya juga belum belajar ilmu detailnya ya, makanya saya juga nggak menyampaikannya dengan lengkap ke teman-teman. Mungkin ini kalau dalam bab ta'aruf ini boleh teman-teman ikut program Akademi Cinta ya, yang sering saya promote sekarang ya. Kita belajar cinta dari ulama langsung. Ini buat yang belum nikah ataupun yang udah nikah, semuanya bisa join ya. Kita belajar cinta dari Al-Quran, dari sirah Rasulullah, para sahabat gitu. Ada ilmu yang luar biasa gitu tentang cinta, untuk menyegerakan atau menyegarkan cinta. Nanti lebih lengkap bisa ditanyakan di sana ya. Saya masih kurang ilmu. Ya benar, di Quran surah Al-Hujurat, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah ciptakan kita untuk saling kenal mengenal. Ta'aruf di sini ya bermakna umum, bukan spesifik ketika dua orang yang pengen ke jenjang pernikahan lantas ta'aruf ya, bukan itu ya. Bahkan nggak jarang di zaman sekarang pacaran berkedok ta'aruf itu terjadi, yang kebanyakan di dalamnya mendekati zina, ya na'udzubillah min dzalik. Makanya harus hati-hati soal ini. Mending ilmui diri dulu deh, teman-teman.
Siapa sosok yang berpengaruh dalam bidang arsitektur pada zaman Nabi? Kebetulan saya jurusannya arsi juga, Kak. Wallahu alam ya, saya belum pernah dapat literaturnya. Tapi kalau mau belajar arsitek dalam sejarah peradaban Islam banyak ya. Karena arsitektur Islam juga sampai-sampai tokoh dari Eropa berkomentar arsitektur hari ini tidak seindah arsitektur yang ada pada peradaban Islam. Itu non-muslim yang ngomong kayak begitu. Coba belajar Mimar Sinan gitu, arsiteknya Blue Mosque di Turki yang mampu mengalahkan kehebatan Hagia Sophia gitu, yang ditantang oleh orang-orang Kristiani gitu. Ya, Mimar Sinan itu salah satu contohnya ya, arsitek yang luar biasa dalam peradaban Islam, yang teknologi bangunannya luar biasa ya, bikin bangunan yang tinggi, yang megah itu, kemudian anti gempa pula itu, ternyata udah ada teknologi pegas peredam di pondasinya. Itu luar biasa, ada Mimar Sinan ya. Kemudian konsep belajar iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Bagaimana mahasiswa Islam saat ini dapat mengaplikasikan paham dasar berikut bila tuntutan lingkungan lebih besar terhadap kehidupan material duniawi? Nah, itulah peradaban hari ini. Harus diluruskan niat kita, harus diluruskan orientasi kita. Jangan sampai hanya mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati. Ya, ini harus dulu, PR-nya masih banyak ini, teman-teman ya. Meluruskan niat. Kita belajar memang untuk ilmu, untuk beribadah kepada Allah. Memang terdengar kayak tabu hari ini. Saking kita jauh dari nilai-nilai itu. Rasanya ini terlalu apa ya? Terlalu teoritis, ini terlalu gimana gitu ya. Tapi serius teman-teman, ini harus kita tempuh. Luruskan niat, belajar jangan sampai hanya sekedar gengsi ya, apalagi ya. Kuliah di mana dapat gengsinya, dapat gelarnya, ilmunya nggak ada. Baca bukunya malas, menelitinya enggak, hanya formalitas aja. Itulah kemunduran hari ini. Bahkan dunia pendidikan jadi ladang bisnis hari ini. Mau ngomong apa kita? Makanya peradaban hari ini belum kunjung baik kalau masih nerusin dengan pola-pola yang ada sekarang. Kita bisanya apa ya? Udah pelajari dulu Quran dengan benar. Suatu saat mudah-mudahan Allah kasih taufik buat kita bisa bersikap ya seperti yang Allah mau. Wallahu a'lam. Baik, bagaimana cara membagi waktu untuk murajaah ya semasa kuliah? Nah, teman-teman semuanya, insya Allah murajaah itu adalah suatu keharusan ya. Tahfidzul Quran, menjaga Quran itu bukan hanya dengan menghafal, tapi juga mengulangnya. Jadi hafadha yahfidhu itu kan menjaga Quran itu dengan menghafal dan mengulangnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, sesuatu yang diingat, sesuatu yang dibaca berulang-ulang, sesuatu yang dipelajari, dan kami pula yang menjaganya. Jadi Quran itu terjaga dengan pengulangan. Allah sebutkan kata kami karena Allah memuliakan malaikat Jibril yang Allah beri perintah, beri tugas untuk menurunkan Quran, dan memuliakan ahlul Quran, orang yang menghafal Quran, menjaga Quran, Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Makanya Allah sebut kami yang menurunkan dan kami pula yang menjaganya. Makanya teman-teman yang hari ini udah hafal Quran, ada PR murajaah seumur hidup. Seumur hidup loh. Udah hafal, berarti siap-siap seumur hidup murajaah terus. Masih ada PR juga untuk tadabbur, PR untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Itulah ahlul Quran sejati. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara bagi waktu untuk murajaah, sibuk kuliah, dan seterusnya. Teman-teman semua yang insya Allah, Quran itu kan Allah mudahkan ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Telah kami mudahkan Quran untuk dihafal. Adakah kalian menjadi bagian orang yang menghafalnya, mempelajarinya? Quran itu kalau kita rasakan berat di awal-awal, misalnya ketika kita hafal ini sulit nih. Kok lama ya hafalnya? Yakinlah, semakin banyak kita ulang akan terasa semakin mudah buat kita. Kalau kita masih merasa berat, berarti kita ngulang Qur'annya kurang banyak. Coba surah Al-Fatihah kita lupa nggak? Mustahil kita lupa surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena saking seringnya kita ulang. Gitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Belum lancar, berarti ngulangnya kurang banyak. Ulang lagi yang banyak. Kapan ngulangnya? Ya, sisakan, investasikan waktu untuk Quran. Jangan nunggu waktu sisa baru dipakai untuk Quran.
Teman-teman berangkat ke kampus, di kendaraan bisa murojaah. Makanya kalau kita udah punya hafalan Quran yang kuat ya, jangan dibiarin lama-lama gitu, ditinggalin, nanti akan lemah lagi, nanti akan Allah lupakan lagi hafalan kita. Ulang terus. Ketika kita udah lancar kan terasa nikmatnya kita mengulang hafalan. Kita kayak nggak butuh effort banyak. Karena kita udah terbiasa. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Lancar aja. Otomatis gitu. Makanya jangan dibiarin gitu. Oh saya nih udah lancar nih juz ini, surah ini. Nggak apa-apa deh, nggak dimurajaah dulu, nggak apa-apa. Gitu. Jangan menganggap remeh teman-teman. Itu karena hafalan itu lebih cepat hilangnya daripada lepasnya unta dari ikatan. Begitu kata Nabi dalam sebuah hadis. Saya riwayatkan secara makna. Makanya ulang terus Quran. Kapan ngulangnya? Kapanpun. Anytime. Kapan aja bisa murajaah. Di perjalanan, lagi nunggu dosen mau datang ke kelas, bisa murajaah. Dalam sholat, ya, terutama sholat sunnah ya, jangan pas jadi imam sholat maghrib pula, bacanya Al-Baqarah. Jangan, zalim. Ada adabnya. Jadi kalau sholat sunnah sendiri, bangun sholat tahajud, sholat duha, silakan dipanjangin. Baca hafalan Qur'annya di dalam sholat. Itu salah satu murajaah yang efektif. Masih sibuk juga, dengerin murattal. Di kamar kosannya, atau di kendaraan, dengerin murattal. Ketika kita hafal ayatnya, hafal surahnya, qori'nya boleh siapapun ya, boleh siapa aja. Hati kita menyimak, dari lantunan Al-Quran yang kita dengar, itulah salah satu cara kiat murajaah bagi orang sibuk. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Kang, tadi ada kesalahan teknis dari panitia. Jadi MC-nya ke unmute. Oh gitu. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Kang sudah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan yang memotivasi diri saya dan teman-teman di sini untuk menjadi lebih baik. Karena sudah mencapai batas maksimal bagi penanya. Kepada Kang Muzamil bisa closing statement atau memberikan kata motivasi kepada kita semua di sini. Mangga Kang. Baik, teman-teman semuanya yang disayang Allah, saya rangkum aja ya, apa yang udah saya sampaikan selama 1 jam lebih ini, beberapa poin ya. Quran itu mulia ya, sebagaimana segala sesuatu yang bersanding dengan Quran itu mulia, malam turunnya mulia, bulannya mulia, harinya mulia, malaikat yang menurunkannya mulia, rasulnya mulia, tempat-tempatnya mulia, bahasanya mulia, semuanya mulia. Maka kalau kita pengen dimuliakan Allah, muliakan Quran. Kemudian Quran itu baru akan menjadi petunjuk ketika kita pahami. Doa pertama yang Allah ajarkan kepada kita dalam urutan mushaf dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Hidayah itu mahal. Hidayah itu harus dijemput, bukan ditunggu. Hidayah itu ada 2, ya. Hidayah itu ada yang berupa irsyad, wawasan, pengetahuan. Ada taufik. Taufik itu adalah wawasan pengetahuan yang bisa kita amalkan, yang menambah takut kita kepada Allah, yang menumbuhkan iman kita. Maka mudah-mudahan setiap hidayah yang kita dapat bukan hanya berupa irsyad, melainkan bisa menjadi taufik yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Nah, setelah ini ngapain? Setelah ini, ingat PR yang saya kasih tadi ya, coba baca Quran, sehari minimal 1/4 juz aja, 2 lembar setengah, tapi baca ayat, baca juga terjemahnya. Baca asbabun nuzulnya, baca footnote-nya, biar kita paham Quran. Biar pesan-pesan Quran itu seenggaknya pernah sampai ke dalam diri kita. Perkara paham nggak pahamnya itu urusan kedua nanti. Karena tugas kita adalah terus belajar. Nggak kenal kata henti. Allah marhamna bil Quran, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dengan Quran. Stay positif, selalu berada di lingkungan-lingkungan yang baik, cari sahabat yang soleh. Kalau udah ketemu jangan dilepasin. Tapi kalau ada di lingkungan yang kurang baik, berarti Allah mengutus kita untuk menjadi da'i di sana. Mohon doakan saya juga teman-teman, semoga pertemuan kita bukan yang terakhir, kalaupun adalah yang terakhir, semoga Allah akan mengumpulkan kita lagi nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallah khair Kang. Waalaikumsalam.
Punten Afwan Kang, mungkin dari Kang Muzamil bisa live duluan jika ada keperluan yang lain. Selanjutnya kita ada sesi feedback atau saran bagi teman-teman yang mengikuti webinar series dari awal sampai akhir. Dipersilakan untuk teman-teman bisa mengetik di kolom chat atau open mic. Ini demi kebaikan bersama kita untuk kedepannya menjadi lebih baik. Mangga untuk teman-teman bisa kasih saran atau feedbacknya melalui kolom chat atau open mic. Ada yang sering ngadain acara kayak gini terus buat motivasi terutama yang berhubungan. Masya Allah, insya Allah ya kita adakan acara itu. Oh iya Kak. Terima kasih saran dan feedbacknya. Kita ke acara selanjutnya ya. Akan ada sosialisasi sodakoh kurban bersama Badan Mentoring yang akan disosialisasikan oleh saudara kita Bang Kafi. Bang Kafi, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, henti-hentinya kita mengucapkan kata alhamdulillah atas puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sebagai contoh teladan, sebagai suri teladan bagi kita semua. Oh ya teman-teman, gimana teman-teman setelah mendengarkan materi dari Kang Muzamil? Masya Allah banget ya. Ini teman-teman kami dari Badan Mentoring ada informasi untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Sehubung dengan Hari Raya tersebut, biasanya kan kita ini ada biasa disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Boleh teman-teman operator bisa di-share untuk posternya. Sehubung dengan Hari Raya Idul Adha, maka kami dari Badan Mentoring bekerja sama dengan Bumi Insan Madani menyediakan agenda sedekah kurban bersama yang akan disalurkan di lokasi Cimenyang, Lembang. Mungkin ada orang Bandung yang tahu di sini di mana tempatnya itu, di Lembang. Mengapa kita pilih lokasi tersebut? Ada beberapa alasan. Pertama, ada akses jalan buruk. Kedua, ekonomi warga terpuruk. Warganya mayoritas serabutan, pekerja serabutan gitu. Terus belum ada program pendampingan dakwah. Jadi teman-teman
yang ingin berdonasi, silahkan kirim ke rekening yang tersedia di poster. Karena posternya sekarang belum ada, nanti ya di grup WhatsApp nanti kita kirim posternya. Jadi teman-teman yang ingin berdonasi silahkan. Karena kita di sini sebagai penyalur dari orang-orang baik untuk sedekah yang baik dan untuk orang-orang baik. Maka, oh ya, ini posternya udah ada. Jadi teman-teman, silakan kirim di rekening yang tertera di poster, itu atas nama Salma Nadifa Takiyah, atau bisa menghubung kontak person yang sudah tertera di poster. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin berdonasi, silakan hubungi kontak person atau langsung mengirim nomor rekening yang ada di poster dengan bukti transfer. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih kepada peserta dan panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kami sangat bersyukur karena banyak manfaat yang bisa kita terima. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada saudara kita, Bang Kafi, yang telah bersosialisasi kurban. Ayo teman-teman, kita harus berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kurban dengan firman-Nya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Selanjutnya akan ada doa yang dipimpin oleh saudara kita, Dafa. Dari saudara kita, Dafa, kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak para jemaah kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Wahmi hauzatal Islam wa jama' kalimatal muslimin alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma arhamna waghfir lana ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin
Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Suriya wa fi Yaman wa fi Iraq wa fi Palestin wa fi Myanmar wa fi Afghanistan wa fi Turkiya. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Indonesia wa fi kulli biladil muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا غفار اغفر ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara kita Dafa yang telah memimpin doa. Akhirnya kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada webinar hari ini sampai selesai. Jika ada kata salah dalam pengucapan dari MC, mohon dimaafkan. Semoga kita dipertemukan pada acara atau di tempat lain. Sebelum bubar, Ani ada pantun nih. Pisau diasap pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah acara webinar BM Talk hari ini. Semoga bisa memberi berkah dan bermanfaat. Saya selaku MC mengundurkan diri. Jangan lupa senyum dan jangan lupa buang sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live sekarang teman-teman.